Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. If you're in the mood. Misi Bapak Aman dan keluarganya. Selamat pagi, Di. Silakan masuk. Nah, bisa duduk di sini. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi, Di. Apa ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Alun Herlinawati dari kelas 8B Pak. Oke, Di Ayu. Saya panggil Di Ayu ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya baik Pak, cuma sedikit nafas kamu saja. Bagaimana keseharian kamu dalam kelas? Apakah baik-baik saja? Tentu saja baik Pak. Oke, Di Ayu. Saya merasa kalau ini pertama kalinya ya datang ke ruang konseling. Iya Pak. Sebelumnya mungkin kamu tidak kenal saya ya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Murah Radita. Kamu bisa manggil saya Pak Murah atau Pak Radita. Iya Pak Murah. Nah, sebelum Di Ayu datang ke sini, apakah sudah sarapan sebelumnya? Sudah Pak. Bagus. Sarapan pagi itu penting untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi yang kamu miliki untuk di awal pembelajaran. Sebelumnya, kamu tahu nggak apa itu konseling? Tidak. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor untuk konseling untuk mengatasi masalah dari konseling tersebut. Oke, Di Ayu, saya ingin tahu apa tujuan kamu datang ke sini dan untuk melakukan sesi konseling ini. Saya merasa pikiran saya campur aduk tak karuan, tapi saya malu untuk mengungkapkannya. Dan saya berharap saya dapat menjernihkan pikiran saya, Pak. Jadi kan ini Di Ayu pertama kalinya ikut sesi konseling. Nah, dalam sesi konseling ini kita menerapkan yang namanya asas keterbukaan, yang dimana Di Ayu bisa bercerita secara jujur kepada kami tentang permasalahan yang sedang Di Ayu alami, dan juga ada asas kerahasiaan, yang dimana kami sebagai konselor menjaga semua data-data dan informasi yang diterima dari konseling. Jadi apapun yang Di Ayu sampaikan kepada saya itu akan bersifat rahasia dan tidak akan kami bocorkan. Apakah dapat dipahami, Di Ayu? Baik, Pak. Sekarang saya merasa aman dan siap untuk menceritakan masalah saya. Terima kasih, Di Ayu. Saya izin menginfokan bahwa sesi ini akan dilaksanakan satu kali pertemuan 45 menit, dan saya izin untuk mencatat selama proses konseling ini ya. Iya, Pak Murah. Nah, oke, Di Ayu, bisa jelaskan secara perlahan kepada saya tentang masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi, Pak, saya sering dibanding-bandingkan dengan saudara saya. Saya seperti dia gagal dan dituntut agar bisa seperti kakak saya. Padahal saya ingin menjalani hidup dengan cara saya sendiri, Pak. Bisa diceritakan lebih detailnya, Di Ayu? Orang tua saya selalu membandingkan saya dengan kakak saya. Mereka bilang, kalau kamu mau sukses, kamu harus mengikuti jalan yang kakak kamu ambil. Dan kalimat itu membuat saya minder dan takut untuk menghadapi masa depan. Padahal saya ingin menjalani kehidupan dengan cara saya sendiri, bukan dituntut harus seperti kakak saya. Oke, Ayu, dari sini saya paham perasaan yang sedang kamu alami. Dari apa yang saya dengar, bahwa Di Ayu itu dituntut untuk sama seperti kakak Di Ayu. Padahal Di Ayu itu ingin hidup dengan cara Di Ayu sendiri, dan itu membuat Di Ayu kehilangan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Apakah benar seperti itu, Di Ayu? Iya, Pak, benar. Bisa Di Ayu ceritakan kapan Di Ayu merasa seperti ini? Baik, Pak. Ketika saya melihat dan mendengar bahwa kakak saya sering dipuji-puji dan sedangkan saya dibiarkan begitu saja, dan sejak saat itu saya merasa bahwa keluarga saya cuma peduli dan saya dengan kakak. Dan saya menemukan kalau saya ingin dipuji dan disayang oleh orang tua, berarti saya harus seperti kakak saya. Nah, jadi Di Ayu itu menyimpulkan bahwa Di Ayu merasa harus seperti
diperhatikan dan disayang oleh orang tua. Nah, Dek Ayu menyimpulkan seperti itu tanpa menanyakan kejadian yang sebenarnya pada orang tua kan? Iya benar Pak. Nah, sekarang kita coba, oke Dek Ayu, ini lanjut kita ke tahap inti yang dimana kita akan mencoba memakai teknik yang namanya teknik kursi kosong. Pernah dengar tentang teknik kursi kosong? Saya pernah sedikit dengar dari teman saya, itu kayak main peran gitu ya Pak? Tapi bagus, lebih tepatnya Dek Ayu akan berbicara dengan kursi kosong dan seolah-olah itu adalah seseorang. Lalu Dek Ayu berpindah dan memainkan peran dari seseorang tersebut. Apakah dapat dipahami Dek Ayu? Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan kursi kosong yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang Dek Ayu, bayangkan kakakmu sedang duduk di situ dan katakan apa yang ingin kamu katakan sebenarnya. Kak, kakak itu selalu jadi anak kebanggaan. Aku capek harus bilang, aku harus kayak kakak. Aku juga sudah berusaha keras dan mencoba semua yang aku bisa. Tapi mengapa mereka tidak pernah memuji dan memilih aku? Oke, sekarang coba kamu duduk di kursi itu, di kursi kakakmu. Resapi perannya dan jawablah seolah Dek Ayu itu adalah kakak Dek Ayu. Maaf ya Ayu, kakak juga nggak tahu harus kayak gimana. Kakak juga nggak pernah mau dibandingkan sama kamu. Kakak cuma berusaha untuk menjadi kakak yang terbaik di mata kamu. Kamu nggak harus mengikuti jejak kakak untuk diperhatikan dan disayang keluarga. Kamu bebas untuk menjalani hidupmu sendiri tapi harus seperti kakak. Kakak yakin kamu akan berhasil dengan caramu sendiri. Bagus, sekarang kembali ke tempatmu semula. Nah, Dek Ayu, setelah mendengar jawaban dari kakak, apa yang sekarang kamu rasakan? Agak lebih lega Pak. Rasanya kayak kakak paham dengan situasi yang saya alami meskipun kamu jarang ketemu dan ngobrol. Oke, dari sesi konseling tadi, kamu lihat nggak bahwa kadang kita menyimpan banyak undang-undang yang tidak dapat kita sampaikan. Dan kalau Dek Ayu mulai terbuka, bisa jadi kakaknya Dek Ayu juga akan mendukung apa yang Dek Ayu lakukan. Nah, sekarang kita cari solusi. Coba pikirkan apa langkah yang bisa Dek Ayu ambil. Beri minimal contoh 3. Mungkin Pak yang pertama itu bercerita langsung ke kakak, kemudian yang kedua menelpon mama, dan yang ketiga mungkin berbicara dari hati ke hati dengan mama. Bagus. Kita analisis ya. Solusi 1, yaitu bercerita langsung ke kakak. Nah, dalam solusi 1 ini ada kelebihannya yang dimana bisa saja Dek Ayu itu bisa langsung didukung oleh kakaknya. Lalu ada kekurangannya, mungkin karena ini Dek Ayu itu kurang berhubungan baik sama kakaknya, kurang membagi waktu dengan kakaknya, mungkin akan terasa canggung dan kikuk saat berbicara dengan kakak. Terus ada hambatan yang mungkin Dek Ayu itu nggak tahu mulai berbicara dari bagian mana pada kakak, mulai dari mana kamu berbicara dengan kakak Dek Ayu. Nah, sekarang saya bertanya, mungkin siapa yang bisa kamu ajak untuk mendampingi? Mungkin adik saya bisa bantu saya untuk ketemu dengan kakak karena mereka lebih dekat Pak. Oh, Bapak apresiasi usaha dari Dek Ayu, tapi kamu sudah ada niat yang kuat dan berani. Jadi dapat disimpulkan ya Dek Ayu, bahwa Dek Ayu merasa dibandingkan dengan kakak, dan itu membuat Dek Ayu merasa sedih dan minder. Kita sudah mencoba memahami perasaan yang dialami Dek Ayu lewat teknik yang kita gunakan, teknik kursi kosong tadi, dan menemukan beberapa solusi. Nah, kalau dirasa solusi hari ini kurang efektif untuk Dek Ayu, kita bisa mengadakan pertemuan ke sesi selanjutnya. Nah, Bapak akan menjadwalkan untuk pertemuan minggu depan di hari Senin. Apakah bisa Dek Ayu?
kita akan bertemu di akhir pekan. Siapa saya bisa. Oke deh Ayu, ini ada lembaran evaluasi. Silakan